Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman SKI, siar kegiatan Islam yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Nikmat-nikmat yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap berkarya. Saya suka semangat daripada teman-teman SK ini tetap menggulirkan beberapa program kerja. Kemarin ada baksos ya, ada baksos, kemudian ada lomba online, tilawah dan khutbah, azan secara online. Kemudian hari ini kita mencoba untuk ada kajian ya dengan tema jihad pemuda di bulan mulia. Mudah-mudahan usaha dari teman-teman SKI, siar kegiatan Islam, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang seharusnya kita cintai. Beliaulah seutama-utama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak dikatakan beriman sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita mencintai diri kita sendiri. Sekali lagi, kita tidak dikatakan beriman sampai kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kita mencintai diri kita sendiri. Maka mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah hasanah kita, yang setiap tutur katanya, tindak tanduknya menjadi satu contoh, satu teladan untuk kita bersikap dan kita beramal. Ikhwani fiddin, arsadani wa arsadakumullah, para pemuda, teman-teman SKI, siar kegiatan Islam, dan kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Ngomong-ngomong soal pemuda ya, atau bahasa Arabnya fityatun, fata, pemuda ya. Saya mencoba untuk mengambil dari sebuah ayat yang terdapat dalam surat Ar-Rum 54. Nanti barangkali yang di rumah bisa membuka mushafnya, karena bulan ini adalah bulan Ramadan, dibuka mushafnya. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir ya. Allah lah yang menciptakan kamu ya, menciptakan kalian min dha'fin. Ini nanti ada 3 fase kehidupan manusia secara umum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu min dha'fin, dari kelemahan ya, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam fase yang lemah ini, kemudian Allah menjadikan setelah lemah kuwah, penuh kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah masa kuat akan bergulirlah masa lemah wa syaibah,
Lemah yang pertama dengan yang ketiga agak berbeda. Lemah yang pertama tidak ada kata syaibah. Lemah yang ketiga ada kata syaibah. Artinya syaibah apa? Beruban, ya, putih rambutnya. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sekehendaknya. Wa huwal alim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, al-qadir, Maha kuasa lagi Maha yang mentakdirkan. Para ikhwani fiddin arsadani warsadakumullah, para pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 fase ini sudah normal kita ketahui bersama. Sebelum kita SMA ini kita bayi, ya, dhaif. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari kelemahan. Bayi sampai umur mumayyiz. Mumayyiz itu bisa memilah antara yang baik, yang benar. Mumayyiz itu bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri, bisa ngurusi urusan sendiri, bisa membedakan ini uang 50.000, ini uang 20.000. Itu bayi sampai mumayyiz, ya, atau balik. Kemudian masuk yang kedua, fase yang kedua adalah kuwah. Allah sebutkan kuwah. Nah, ini menarik di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kata kuwah di dalam ayat ini? Berarti daurnya ataupun fasenya setelah bayi kemudian menjadi kuwah yang lemah, kemudian menjadi kuwah, menjadi kuat. Identiknya pemuda itu harusnya, kata Allah sesuai dengan firman Allah, kuwah, penuh kekuatan, ya, penuh kekuatan. Nah, ini nanti menjadi konsentrasi kita dalam kesempatan kali ini untuk kita bedah jihad pemuda di bulan mulia. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga, dan kita belum menuju ke sana dan akan menuju ke sana, yaitu lemah dan beruban. Saya sudah punya uban 1-2 helai rambut, ini berarti saya sudah memasuki fase ini, ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kuwah, kekuatan yang ini kuwah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 2 kelemahan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Berarti pemuda itu adalah kuwah, kekuatan antara dari kelemahan bayi menuju kelemahan menjadi orang tua. Ikhwani fiddin arsadani warsadakumullah, para pemuda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ini kata Allah Subhanahu wa taala hanya kuwah, penuh dengan kekuatan, energik, ya. Bahkan kalau Insinyur Soekarno bilang, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Sebenarnya ini bukan apa ya istilahnya, istilah yang baru dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno. Kalau kita melihat sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru yang memulai bahwa penolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuda, ya, pemuda. Nanti kita bedah siapa saja para pemuda-pemuda di lingkaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menaklukkan dalam tanda kutip Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab. Ikhwani fiddin arsadani warsadakumullah, kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda ini menjadi satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh fase-fase sebelumnya atau fase-fase sesudahnya. Kekuatan di antara 2 kelemahan, lemah dari bayi, kemudian lemah menuju tua. Maka pemuda ini harus kuat. Maka kalau misalnya ada pemuda yang generasi rebahan, ini perlu dikoreksi. Pemuda itu identik dengan kekuatan. Pemuda itu identik dengan bagaimana dia mewujudkan idealisme dia. Bagaimana pemuda itu identik dengan perjuangannya untuk menuju cita-cita yang dituju, ya, menuju cita-cita yang dituju. Ini pemuda. Maka kalau pemuda masih lemah, pemuda masih kekanak-kanaan, sifat daripada kekanak-kanaan yang harusnya sudah dihilangkan, ini masih ada di fase kuwah,
ya. Maka ini tolong segera dibersihkan, ya. Pemuda-pemuda yang masih suka lemah, sedikit-sedikit update status galau, ya, update status galau. Kemudian sedikit-sedikit juga pemuda futur, ya, ada masalah sedikit, udah rebahan saja di rumah, kan gitu. Maka ini harus segera dihilangkan, dibersihkan, karena sekali lagi pemuda identik dengan kuwah, penuh dengan kekuatan. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan ini menjadi satu hadis yang begitu membuat mata saya terbelalak, ya, karena memang Rasulullah SAW ini merupakan kesimpulan daripada perjuangan Rasulullah SAW. Apa itu sabdanya? Nasoroni asyabab wa khadalani syuyukh. Rasulullah SAW pernah bersabda, Nasoroni syabab, yang menolongku, ya, para penolong-penolong dakwahku itu adalah asyabab, para pemuda. Wa khadalani asyuyukh, dan orang-orang yang merendahkanku, yang menghinakanku adalah dari kalangan tua. Ini fakta yang menarik. Kalau kita tengok sejarah, lembaran sejarah, yang memusuhi Rasulullah itu siapa sih? Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah ini tokoh Quraisy yang begitu bencinya dia terhadap Rasulullah SAW. Kemudian kita dengar lagi ada Abu Jahal, ini pamannya Rasulullah SAW. Ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf itu tuannya Bilal bin Rabah. Ini para tua-tua, para tokoh Quraisy dari kalangan tua. Mereka ketika kita nanti lihat sejarah bagaimana fase 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ini nanti akan kita tengok, akan kita benar-benar lihat kesimpulan daripada Rasulullah SAW. Nasoroni asyabab, para pemudalah yang nanti yang menolongku, kata Rasulullah SAW. Wa khadalani asyuyukh, dan yang menghinakanku, yang memusuhiku itu adalah dari kalangan tua. Maka hati-hati para orang tua, para yang sudah lanjut usia tapi masih memusuhi Islam, maka bisa jadi para tetua-tetua ataupun para orang-orang tua yang memusuhi Rasulullah SAW kebanyakan itu adalah mati dalam keadaan kafir. Walid bin Mughirah mati dalam keadaan kafir. Abu Jahal, kemudian ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, semuanya mati dalam keadaan kafir. Tapi berbeda dengan pemuda. Nasoroni asyabab, aku ditolong oleh para pemuda. Justru para pemuda yang lahir dari tokoh-tokoh inilah nanti yang akan menjadi penyelamat Rasulullah SAW. Walid bin Mughirah punya anak yang ternyata kemudian Allah takdirkan menjadi panglima Islam. Siapa itu? Khalid bin Walid. Pemuda, jauh umurnya dengan Rasulullah SAW. Walaupun nanti masuk Islamnya sekitar tahun 7 Hijriah, Khalid bin Walid kemudian di era Rasulullah SAW, di akhir masa Rasulullah SAW sampai nanti di era Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, menjadi panglima yang tidak tergantikan. Ya, Khalid bin Walid. Kemudian ada Abu Jahal. Abu Jahal mati kafir, tapi ternyata anaknya yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal menjadi sosok pemuda pembela Islam. Ini jadi PR nih bagi SKI, anak-anak SKI siar kegiatan Islam. Coba ada PR, siapa saja yang menjadi penolong Rasulullah dari kalangan pemuda, ditulis sampai tahun-tahunnya berapa, masuk Islamnya tahun berapa, kemudian kiprahnya apa saja, ditulis. Terus kemudian siapa saja yang dari kalangan tua yang memusuhi Rasulullah, nanti akan terlihat fakta. Oh ya benar, ternyata yang menolong Rasulullah itu orang-orang pemuda, yang menggerakkan dakwah, yang menolong dakwahnya Rasulullah SAW para pemuda. Ya, dan yang justru sebaliknya, yang menghinakan Rasulullah, yang
menutupi api ataupun yang menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari kalangan para tetua, para tua, orang-orang tua. Ya. Ikhwani fiddin arsadani warsadakumullah, dari situ ada kesimpulan yang kita ambil: selagi menjadi pemuda, ayo segera hijrah. Selagi kekuatan kita masih ada, ayo segera lanjutkan potensi kita untuk menuju cita-cita kita. Ayo, ketika kita masih menjadi pemuda, baru keluar dari fase lemah yang pertama menuju fase lemah yang kedua. Sebelum masuk fase lemah yang kedua, mari kita pergunakan kekuatan kita untuk Islam, untuk menolong dakwah Rasulullah sebagaimana para sahabat menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin arsadani warsadakumullah, kita ambil satu pelajaran dari seorang pemuda yang menjadi penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak contoh para pemuda. Ya, kita ambil kali ini tentang Zaid bin Thabit. Ya, seorang pemuda yang lahir dari kalangan Ansor, tapi sempat beliau hidup di Mekah. Ya, beliau juga mengalami fase hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau lahir 11 sebelum Hijriyah. Ya, 11 sebelum Hijriyah, 11 tahun sebelum Hijriyah. Kemudian meninggal ketika tahun 45 Hijriyah. Ya, Zaid bin Thabit terkenal, beliau adalah seorang sahabat yang hafal Quran, bahkan menjadi seorang yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk menyusun mushaf kita hari ini. Ya, mushaf Al-Quran. Ya, ini berkat jasanya Zaid bin Thabit yang hari ini kaum muslimin ketika tidak ada mushaf, barangkali wallahu a'lam bishawab, ya, ini merupakan jasa daripada sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingatkan tentang seorang pemuda, ada yang ketinggalan tadi. Imam Az-Zuhri itu pernah berkata kepada para pemuda, ya, beliau pernah berkata kalau beliau ketemu dengan para pemuda, beliau ngomong, jangan kalian merasa rendah, jangan pernah kalian merasa ragu di hadapan para orang tua. Kenapa? Karena ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab, justru ketika masa Khalifah Umar bin Khattab ketika menghadapi ada permasalahan-permasalahan kenegaraan, permasalahan yang besar, yang dikumpulkan itu bukan para orang-orang tua, tapi yang dikumpulkan adalah para pemuda. Kira-kira kenapa ini? Yang dikumpulkan kok para pemuda, bukan para orang tua. Kalau di zaman kita berbeda, ketika ada masalah yang dikumpulkan orang-orang tua. Alasannya adalah mereka yang punya pengalaman. Ya, tapi apakah benar yang seperti itu? Umar bin Khattab memilih kualitas-kualitas para pemuda yang sudah dipilih dengan kualitasnya masing-masing. Tentunya kualitas ini dilihat dari kualitas keagamaan. Ya, bukan serta-merta kemudian dipilih seorang pemuda boleh bergabung, enggak. Tapi kualitas agama dalamnya sebuah ilmu ini menjadi sebuah filter tersendiri. Dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Kenapa para pemuda yang dipilih? Imam Az-Zuhri mengatakan lihiddati uqulihim, karena tajamnya pikirannya para pemuda. Ya. Maka benar kalau Insinyur Soekarno mengatakan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Maka para pemuda ini ditunggu-tunggu kekuatannya, ditunggu-tunggu tajamnya berpikirnya untuk bagaimana berjasa untuk agama ini. Ikhwani fiddin arsadani warsadakumullah. Kemudian mari kita kembali ke sosok Zaid bin Thabit, seorang pemuda 11 sebelum Hijriyah lahir. Berarti ketika masuk ke Madinah itu berusia 11 tahun. Ya. Kemudian ada perjalanan hidup beliau yang mari kita muhasabai umur kita bandingkan dengan sosok Zaid bin Thabit. Ya, umur kita
Ini mas-masnya umur berapa nih? 17 ya, umur 17 tahun. Nah ini umur 17 tahun Zaid bin Sabit kira-kira sudah berkiprah apa nih? Kita bandingkan, karena umur kita akan sama. Umurnya Zaid bin Sabit dengan hari ini kita, berputarnya hari itu sama ya, cuman berbedanya kualitas. Nah ini yang menjadi persoalan ya. Zaid bin Sabit ya, yang pertama adalah ternyata umur ketika Zaid bin Sabit umur 6 tahun beliau sudah kehilangan sosok ayah ya. Zaid bin Sabit ketika umur 6 tahun sudah kehilangan sosok ayah ya. Ayahnya yang bernama Thabit bin Dohak ini meninggal ketika peristiwa perang Bu'ats ya, perang Bu'ats ya. Ini ayahnya terbunuh, jadilah Zaid bin Sabit menjadi seorang yang yatim. Dan banyak kisah nanti orang-orang yatim ini justru mereka yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak yatim ya. Kemudian umur 11 tahun pergi ke Madinah, karena memang sempat masa kecilnya berada di Mekah, walaupun beliau berasal dari kaum Ansor ya, berasal dari kaum Ansor, khususnya suku Khazraj ya, khususnya suku Khazraj. Umur 13 tahun, umur 11 tahun itu ikut pergi ke Madinah. Kemudian umur 13 tahun ada peristiwa, kalau 2 Hijriah ada peristiwa perang Badar. Terjadi bulan Ramadan hari ini. Ya, bulan Ramadan seperti sekarang ini. Kita berpuasa, tapi kalau hari ini kita masih ada peristiwa yang bersejarah juga, yaitu adanya pandemi, semuanya serba terbatas. Dulu ketika tahun 2 Hijriah ada peristiwa Badar ya. Ternyata Zaid bin Sabit ketika itu masih berumur 13 tahun. Bayangkan saudara, 13 tahun, kalau sekarang berarti umur sekolah kelas 1 SMP. 1 SMP sudah menuju Rasulullah SAW ketika barisan kaum muslimin sudah dibariskan sama Rasulullah SAW. Kemudian Zaid bin Sabit ini minta izin kepada Rasulullah beserta 6 orang yang lainnya, 6 orang anak kecil yang lainnya, untuk meminta izin kepada Rasulullah untuk bergabung dalam perang. Kemudian Rasulullah SAW menolaknya ya. Ini umur 13 tahun sudah minta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang ya. Kemudian setahun kemudian ada peristiwa Uhud. Ternyata Zaid bin Sabit geloranya ikut berperang tumbuh, ikut lagi minta izin kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata umur 14 tahun ini sama Rasulullah SAW sudah dirasa cukup, kemudian ikut perang. Tapi memang Zaid bin Sabit nanti ketika kita lihat sejarah juga, beliau ditugaskan di belakang ya, karena masih kecil, di belakang. Tugasnya apa? Tugasnya ketika perang sudah usai, lihat siapa di antara kaum muslimin yang terluka, kemudian menolong ya. Itu tugasnya daripada Zaid bin Sabit. Kemudian berselang lagi tahun 5 Hijriah ya, bertepatan dengan umurnya Zaid bin Sabit umur 16 tahun. Ini antum 17 ya, ini masih 16 tahun nih, 16 tahun. Ini Zaid bin Sabit ikut lagi dalam perang apa? Khandaq ya. Dalam catatan sejarah, Zaid bin Sabit didapati oleh Rasulullah SAW sedang mengambil cangkul, kemudian mengambil tanah. Setelah mencangkul tanah, kemudian tanahnya itu dipindah, diusung ya, kemudian diletakkan untuk dijadikan sebagai khandaq ya, sebagai khandaq, penahan serangan. Nah, ketika melihat itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pemuda adalah Zaid bin Sabit yang umur 16 tahun sudah ikut berpartisipasi dalam 3 perang, tapi yang perang Badar tidak diizinkan ya. Kemudian masuk umur yang ke-19 tahun ya, beliau ikut dalam perang Tabuk. Bahkan dalam perang ini beliau diberi oleh Rasulullah SAW kepercayaan yang tidak diberikan oleh sahabat yang lain. Apa itu? Pemegang panji ya. Pemegang panji ini menjadi satu keistimewaan di antara pasukan-pasukan yang lain, karena pemegang panji ini
yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW yang memiliki kualitas-kualitas tertentu. Salah satu yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit yaitu beliau telah hafal Al-Quran dan lebih diutamakan daripada sahabat-sahabat yang lain yang belum mengkhatamkan ataupun belum menghafal Al-Quran. Ya, tidak sampai di situ. Ya, di sela-sela umur antara 16 sampai 19 tahun itu ada satu peristiwa. Peristiwanya apa? Ketika Rasulullah SAW mendapatkan surat dari para raja, ya dari para raja, dan ternyata berbahasa Suryani atau yang mengatakan Ibrani. Rasulullah tidak faham. Ya, dari situ kemudian Rasulullah SAW berpikir, ini kalau misalnya tidak ada di antara kaum muslimin yang faham, kita bakalan bisa ditipu karena tidak memahami teks yang tertulis dari raja-raja yang berkirim surat. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani dan Suryani. Ya. Dan yang lebih mengejutkan faktanya, Zaid bin Sabit mampu menguasai bahasa Suryani hanya dalam waktu 17 hari. Kepandaian yang luar biasa. Salah satunya adalah berkat pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Zaid bin Sabit menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW, menjadi orang yang menghafal Al-Quran dan menjadi orang sahabat yang dia benar-benar faham akan ayat Al-Quran yang turun. Dan nanti ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian fase Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terutama ketika perang Yamamah, 70 sahabat yang penghafal Al-Quran meninggal semuanya. Ya, ada keraguan di situ, mushaf Al-Quran ataupun Al-Quran nanti bakal tidak ada di muka bumi kalau para penghafal Al-Qurannya sudah nggak ada. Maka disitulah terbetik ide untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran yang hari ini kita baca. Ya, yang tadinya mushaf Al-Quran belum dijadikan satu, tersebar di pelepah-pelepah kurma, batu ataupun yang lain. Baru kemudian ketika zaman Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab, yang ditunjuk adalah Zaid bin Sabit sebagai sahabat yang bertanggung jawab untuk menyusun kembali Al-Quran yang terserak. Maka yang alhamdulillah hari ini kita baca, ini salah satu daripada jerih payahnya Zaid bin Sabit. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelum kami akhiri, ada beberapa kesimpulan yang perlu diuraikan kembali. Yang pertama adalah masa hari ini kita menjadi pemuda, tolong dimanfaatkan benar masa pemuda kita. Kalau judulnya tadi jihad pemuda di bulan mulia ini, bagaimana jihadnya? Sabda Rasulullah SAW, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Bagaimana cara memanfaatkan, cara menjadi orang yang paling bermanfaat? Yaitu gunakan potensi antum masing-masing untuk Islam. Ada yang pandai sebagaimana ada yang pandai dalam soal keilmuan, maka tolong kepandaian ini antum gunakan untuk Islam. Ada yang potensinya di harta, maka tolong harta antum sumbangkan, antum plotkan untuk Islam. Kalau ada yang pandai berorganisasi, maka bagaimana antum wujudkan organisasi yang Islami. Kalau antum pandai ngelobi, maka lobilah orang-orang yang nanti akan menjadi penguat dalam Islam ini. Kalau ada yang pandai di dalam hal militer, ayo kuasai ilmu militer. Ada yang pandai dalam ilmu kesehatan, ayo kita berjibaku untuk mengasah kemampuan kita masing-masing. Kemudian kita manfaatkan waktu kekuatan ini sebelum nanti masuk kepada kelemahan dan beruban. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.